Tinggal di mana? Surabaya. Surabaya. Iya. Bapak kesini sama siapa? Berdua. Sama siapa? Istri. Sama istri. Iya. Di Surabaya kegiatan sehari-harinya apa? Itu menjahit, Pak. Jahit apa? Baju. Oh iya. Berarti ini dua dijahit bisa nggak? Bisa. Diobras. Terus tahu RDAI dari mana, Pak? Dari YouTube, Pak. Siapa yang nonton YouTube RDAI? Saya sama istri. Apa yang tertarik dari YouTube-nya RDAI kalau boleh tahu? Yang tertariknya saya ini apa? Yang terutama kan bisa mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua bisa tajir melintir. Kaya raya tajam melintir. Iya. Oke. Apalagi? Ya terus sama ini istri biar sehat. Sakit apa? Kalau di medis semuanya lebih. Lebih apa? Ya kolesterol, gula, asam urat itu kalau di medis itu kelebihan semua. Ya. Umur ibu berapa? 61. 61. Bapak umurnya berapa? 63. 63. Jadi obatnya ibu cuman satu. Iya. Bapak bangun tidur, Iya. sebelum pipis, Iya. cebok dulu alat kelamin bapak. Air cebokannya buat minum ibu. Oh iya. Air cebokannya buat masak nasi, buat makan ibu. Iya. Cebokannya buat bikin opor, gulai, buat Iya. nyayur, buat sayur, buat Iya. bikin sayur airnya. Iya. Buat goreng tempe, merica diaduk, kasih air, cebokan bapak buat goreng tempe, buat bacem. Iya, iya. Selama 61 hari, nanti dia sembuh, sehat. Amin. Bisa? Bisa. Gitu. Kedua, disedot penyakitnya ibu. Bapak harus nyedot. Iya. Kalau nggak disedot nggak bisa, karena udah nempel. Gimana nyedotnya? Disedot di nenennya, disedot. Bisa nggak? Bisa, bisa. Kapan terakhirnya nenen sama istri? Malam Selasa. Malam Selasa. Ibu yang nawarin atau bapak yang minta? Iya, saya sudah disiapkan. Oh, udah disiapin. Oh, makan Ya setelah siang. tahu ini ilmu RDR-nya itu. Ya. Setiap hari ya. Insya Allah, Boleh ya. pagi, siang, sore, kanan, kiri. Kanan kiri disedot. Udah nanti bapak ibu sehat. Iya, iya. Nah kalau bapak pengen kaya raya tajir melintir, bapak paksain bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Iya. Kalau baca Qurannya itu yang nggak boleh bisa 12 juz. Bisa berapa juz? Paling 2 lembar gitu sudah kelet. Ya paksain, Iya. harus dipaksain. Pak, kalau bapak baca Quran, ini amit-amit jangan sampai. Nanti bapak meninggal, Iya. apa ibu mau ikut ke dalam kuburnya? Ikut dikubur gak ibu? Kalau bapak meninggal, ibu mau gak ikut dikubur? Iya, nggak mau. Nggak mau. Paling cuma nganterin sampai depan kuburan, udah diuruk, udah ibu pulang. Bapak dikuburnya sendiri. Temennya siapa? Baca Quran. Iya, Jadi iya. paksa baca Quran. Iya. Lawan tuh ngantuk. Lawan, baca Quran wajib. Iya. Buat teman kita dikubur, Pak. Iya. Emang siapa nanti teman kita dikubur? Baca Quran. Jadi Iya. dilawan ya. Iya. 2 lembar besok nambahin lagi. 2 lembar besok nambahin lagi. Iya, iya. 2 lembar besok nambahin lagi. Sampai katam. Ulangin lagi. Gitu. Iya, memang selama ini kan Bapak sebelum kena RDAI pernah baca Quran nggak? ya pernah ya itu paling 1 lembar 2 lembar gitu aja. Nah ini setelah kenal RDAI, Ya berusaha mau meningkatkan. iya ditingkatin Pak. Yang Nanti dulu. kalau Bapak meninggal, Bapak temennya cuma baca Quran. Ini nggak mau nemenin walaupun dia bilang saya setia. Kepal no, lo tuh setia kan ada duitnya. Iya. Kalau nggak ada duitnya lo nggak setia tahu. Jadi Bapak temennya siapa? Baca Quran. Baca Quran. Baca Quran. Baca Quran. Baca Quran gitu. Paksain ya. Iya, iya.
Kedua, Bapak wajib sholat tobat. Kalau di RDAI wajib, kalau di luar nggak wajib. Berapa kali? Dari maghrib sampai isya 18. Iya. Nah, dari yang 18 ada berapa item tuh yang masih nempel di Bapak? Coba lihat. Dari 18 mana yang masih nempel di Bapak? Dari yang 18. Dari 18 ada berapa item tuh yang nempel di hati Bapak? Coba. Coba. Ini kalau saya yang nomor 12 ini, Pak. Apa? Mikir ini, Pak. Mikir. 1, 2. Lainnya kayaknya sudah tak lepas. Ya, nggak mungkin. Coba pelajarin. Coba pelajarin. 1 mikir, 2 apa? Yang masih nempel di hati Bapak, penyakit hati yang 18. Apa ayo? Yang 2. Coba Bu, Ibu lihat sifat jelek yang ada di Bapak yang 18. Apa Bu? Sifat jelek yang ada di Bapak Bu. Iso moco para Bu? Bisa. Bisa, coba. Sifat 18 yang ada di Bapak apa aja Bu? Coba. 5, coba. 1. Ya, suka jengkelan. Oke, setuju gue. 2. Tadi mikir ya. 2. 3. Mikir sama jengkelan. 3 apa? Ya saya nggak lihat rasa. Coba, kan Ibu lihat Bapak. Apa yang nempel di hati Bapak kebiasaan jelek? Bapak apa kalau di rumah Bu? 1, mikir. 2, jengkel. 3 apa Bu? Pelan-pelan, nggak apa-apa. Kadang cerewet. Cerewet, gue setuju. 4. 2 lagi. Cemberut. Cemberut, gue setuju banget. Terakhir, 5. Satu lagi. Sifat jelek yang ada di Bapak. Kebiasaan buruk Bapak kalau di rumah. Satu lagi apa? Jengkel. Itu double, berarti dia orang gila dong. Satu lagi. Oh, tadi Tadi sudah. kan udah jengkel. Berarti double dong. Jengkel kuadrat. Satu lagi. Cemberut. Tadi udah belum? Belum. Belum, sip, terkabul. Nah, maunya saya, bisa gak Bapak yang diucapin sama istri tercintanya, jangan ada. Yang 5. Iya. Jadi 5 sholat tobatnya berapa? 10, 10, 10, 10, 10. Berarti berapa? 5 kali 10, 50. 50, Nah, ya. 50 sholat tobat dilakuin dari bangun tidur sampai mau tidur. Habis subuh 10. Sebelum duha 10. Habis duha 10. Habis duhur 10. Habis isya 10. Pas 50. Nanti dari maghrib sampai isya 18. Bisa gak? Insya Allah. Bisa ya? Bisa. Paksain ya? Iya. Nanti cair 10 miliar. Iya. Bisa? Oke, ada lagi ya pertanyaan? Bang Apa mana? posisi sekarang kan ini saya lepas paling jatuhnya mulai puasa kemarin memang. Jatuhnya gimana? Saya kan setahun yang lalu itu kan ikut usaha sama orang. Ikut usaha sama orang, terus Hah? setelah setahun lebih dikit itu langsung berhenti. Nah, Maksudnya? ya usaha sama orang itu kan saya Usahanya apa? di koperasi, Pak. Hah? Di koperasi. Koperasi. Iya, dulu Bapak kan nyetor duit di koperasi. ya nyetor, terus itu misalnya saya nyetor apa kayak 1 juta 120 juta gitu, tiap bulan itu dapat 10 juta. Itu selama 24 bulan habis. Jadi kan jadi setornya tunai wongkol, hasilnya tiap bulan selama 2 tahun itu habis gitu. Waktu itu kan sudah berjalan berapa bulan, akhirnya
kan dibesarkan pinjamannya sampai pinjam itu lumayan banyak. Jadi uang buat bayar bank awalnya dari hasil tiap bulan itu lebih saya ambil buat bayar bank, lebihnya nanti tak masukkan lagi gitu. Nah setelah berjalan 15 bulan, tiba-tiba pertengahan puasa kemarin itu langsung mandek. Jadi, terus katanya kena badai gitu orangnya terus. Bukan kena badai Pak, itu penipu Pak. Makanya sampai sekarang itu Penipu, namanya koperasi tapi penipu. sampai sekarang makanya Ya iya, itu gobloknya kita. Naruh 100 juta, dapat bulannya 10%. Mana ada Pak usaha mana yang untungnya 10% Pak? Itu ditipu. Bapak memang dibayar pakai uang Bapak sendiri. Iya. Besok lagi baru berapa nanti Bapak kan ngomong nih sama orang-orang. Orang-orang ikut. Bahkan Bapak nambahin lagi. Nanti sekian bulan itu bayarnya pakai duit Bapak. Bayar 10%, bayar 10%. Itu penipu Pak. Berkedok namanya koperasi. Iya. Banyak se-Indonesia. Makanya kemarin itu saya itu pokoknya bulan puasa pertengahan puasa itu setelah itu berhenti itu saya menjaminkan sertifikat itu 3 rumah. Ya iya, itu gobloknya Bapak. Gobloknya Bapak. 3 rumah Ketipu. akhirnya saya Ini penipunya jangan nonton nih Pak. Kan kita sama-sama penipu. Biar- Ya penipu ya. Iya penipu. meringankan beban. Jadi yang satu itu langsung saya jual pasti murah. Jadi yang ke bank kan tinggal 2. Yang satu ini sudah buat ngelunasi. Jadi sekarang itu tinggal 2 yang ke bank itu. Jadi tiap bulan itu wis Udah ketipu Pak, duit lo udah ke laut, udah. Iya. Udah nggak mungkin lah. Penipu tuh namanya, berkedok koperasi. Makanya- Mana ada orang naruh duit bunganya 10%. Bapak coba usaha apa untung 10%? Nggak ada lah. Udah lupain aja itu. Nanti Iya. diganti sama Allah dari yang lain. Iya. Dengan cara paksain tuh baca Quran. Minjem duit Bapak wani, maksud baca Quran rawani, harus wani. Iya. Totoan, harus baca Quran wani. 12 juz, harus baca Quran 12 juz. 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 Sekarang orang begitu, Pak. Pengusaha, Iya. dia jaketnya bajunya pengusaha. Investor naruh duit di situ. Pengusahanya makan daging, investornya makan tulang. Tuh. Iya. Iya, dia keren. Betul gak? Pengusaha. Iya. Gak usah ngomongin dah. Lo lihat dah, di Jawa Tengah tuh ada tuh pabrik tekstil apa tuh namanya tuh. Makan duitnya bang apa tuh. Gak usah disebutin namanya lah. Pengusaha. Berapa ratus miliar. Keren. Makan daging. Investornya makan tulang. Tulangnya. Ya kan banknya ngasih duit katanya buat modal kerja, nggak taunya buat beli tanah, nggak taunya buat bayar utang. Bapak juga begitu. Iya. Udah, jangan nurutin lagi. Yang udah berlalu udah. Iya. Ya jangan ya. Baca Quran aja 12 juz. Iya, Biar iya. nanti yang nakalin Bapak pada mati semuanya ya. Iya. Ngurangin penduduk ya. Iya. Kita bantu program pemerintah ya. Daripada disantet dosanya akeh, mendingan mati mendadak aja ya. Iya. Paksain baca Quran. Bapak udah ketipu tuh namanya bos. Udah ketipu. Mana ada orang naruh duit bunganya 10%. Papa. Iya, ya, Mana itu sama. ada. Jadi istilah saya tuh merdeka itu udah 15 bulan. Habis itu wis langsung. Kan ada Undang-Undang Dasar 45. Bapak dihantarkan sampai pintu gerbang kemerdekaan. Sampai pintu gerbang doang lu. Di dalamnya berjuang tahu. Emang lu dianterin sampai merdeka? Belum. Kita ini belum merdeka. Pintu gerbang kemerdekaan. Iya. Setelah itu lo berjuang. Ada yang ketipu. Ada yang terjolimi. Ada yang teraniaya. Ya. Bisa. Paksain baca Quran 12 juz. Iya, iya. Lo belum merdeka. Baru di pintu gerbang kemerdekaan. Iya. Karena masih banyak mafianya. Termasuk lo kena gitu. Gue juga kena sih kemarin.
Ada lagi? Ini- Pokoknya lo paksain baca Quran 12 juz. Iya, iya. Paksain sholat tobat kerjain. Lo lihat nanti duitnya bos. Iya, iya. Ngayu apu. Penuh. Amin. Iya nanti dilunasin tuh sertifikat di bank ya. Iya, iya. Udah jangan lagi besok koperasi opo. Nggak usah. Iya. Mana ada duit 100 juta per bulan 10%. Yang buat dibayar bunganya siapa? Ya duitnya bapak lah. Bayar 10, ya parah. Besok Iya. bulan depan bayar lagi 10. Bayar lagi bulan depan 10, udah 3 bulan ya. Bapak nambahin lagi 200. Iya. Tambah lagi, bayar lagi 20. Bapak nambah lagi 300. Nambah lagi bapak dapat 50 seket. Emang begitu bos, nanti bapak ngomong sama konco-koncone. Ya betul. Setelah udah numpuk, kabur. Iya. Mau emas kayak, ya parah? Emas. Kenapa gue jadi ngebahas ini ya? Iya. Sama ini anak saya yang kecil, maksudnya enggak ya, yang terakhir ini kan masih satu rumah. Itu kemarin habis desain itu memang perusahaannya apa tutup, terus nyari kerja kan agak susah. Nah minggu ini sebetulnya sudah kepanggil kerja, cuma kan masalahnya waktu dulu itu kan ijazahnya itu hilang. Ya. Terus sudah agak lama, tapi sebelumnya itu nggak perlu ijazah, kerjanya nggak fotokopi aja bisa. Nah, nggak diurus-urus, soalnya istilahnya kampusnya yang jurusan itu sudah tutup, tinggal induknya. Terus lah minggu ini suruh ngumpulkan data itu harus pakai ijazah asli, tapi kan ngurusnya Dilegalisir aja. nggak secepat itu. Maksudnya ini kan kemarin ketemu apa yang dosennya itu pas langganan jahit gitu, saya minta tolong tak suruh nguruskan soalnya buat kerja gitu, tapi ya nggak tahu secepat mana hasilnya itu. Terus maunya Jumat besok kan suruh ngumpulkan datanya terus langsung kerja gitu loh. Jadi kan kemarin tadi tak suruh bilang datanya nyusul, kerja dulu gimana, maksudnya ini sambil nunggu jadinya yang ijazah pengganti gitu. Jadi minta doaan itu biar cepat kerja. Kemarinnya ini sebetulnya prakteknya ilmu Pak Haji yang pakai digemboki. Iya, digembokin. Alhamdulillah ya itu langsung diterima, interview 2 kali itu diterima langsung. Iya, digembokin lagi dong. Iya. Kapan ketemu lagi sama anaknya? Ya di rumah sekarang, maksudnya di rumah. Ya udah digembokin tiap hari, digembokin. Iya. Kasih mic-nya. Ceritain anaknya digembokin, diterima di perusahaan penerbangan jadi pramugari, digembokin. Coba cerita. Nih, dengerin. Iya Pak, ketika anak saya mulai dapat link untuk penerimaan tenaga kerja, kebetulan istri saya sebelum berangkat itu ngelangkain anak saya dulu. Setelah sholat isya masih pakai mukena, nggak pakai CD sama maupun BH. Jadi dilangkahi di depan pintu, ucapannya dengan wahai Allah. Dan masihlah anak yatim kandang bimbingan dari Bapak Idus Santo, anak saya lulus dan terima pekerja sebagai pramugari terbaik di perusahaan Sriwijaya Air. Jadi besoknya kita berangkat. Pas nyampe itu, sebelum dipanggil sama istri saya tetap dicamahin dulu, disubuk dulu, digembokin dulu untuk ucapannya sama. Terus sebelum berangkat saya pergi ke toilet dan sedekah WC 50.000 untuk ngaminin anak saya yang sedang tes di atas. Terus anak saya juga saya bilang, nanti kamu kalau dipanggil sama tim pengetesnya itu subukin lagi ke wajahnya biar diberi kemudahan dan kelancaran, dan yang ngetesnya juga baik-baik. Alhamdulillah di antara 120 lebih itu ada 25 orang yang diterima, di antaranya anak saya di atas. Itu kita senang banget karena haji kita terkabul. Tapi sebelumnya kita ke kandang dulu, kata Pak Haji, ijab dulu sama anak yatim sedekah, dan kita ijabin sama anak yatim kurung sore-sore. Alhamdulillah anak saya sekarang udah terbang.
Amin. Iya. Berarti Tetap- ini mungkin ini kan sudah diterima sebetulnya cuma ijazahnya yang bermasli mungkin. Nanti gembok ini bilang majalah ijazah nggak masalah. Iya. Ijazah nggak masalah. Yang penting Iya Pak, nih kita udah nggak pakai ijazah lagi. Pakai Iya. ijazah gak lo? Enggak. Pakai ijazah gak? Enggak. Pakai ijazah enggak ada. Pakai Iya. ijazah gak? Udah nggak Iya. berlaku bos. Iya. Ijazah tuh apa tuh ijazah? Nggak berlaku. Yang Iya. penting duit, tenang Iya. aja. Ya, iya, iya. Kuliah betul. tinggi-tinggi, bukannya jadi presiden malah jadi staf ahli Yoko. Iya betul. Harusnya jadi presiden. Tenang aja bos. Iya, iya. Orang DO aja bisa jadi presiden, bisa jadi menteri ya. Tenang aja. Dipecat aja bisa jadi presiden ya. Bisa jadi menteri. Tenang aja. Wes jangan yang penting digembokin. Iya, iya. Digembokin. Dikembangin ya. Biar Bisa, Ibu? Bisa. Ijazah tidak dipermasalahkan. Iya, iya. Ijazah. Jadi pakai fotokopi payu, pakai fotokopi payu, pakai fotokopi payu gitu. Iya. Ucapan adalah Doa. doa. Tenang aja, Bos. Indonesia nih kita bersyukur tinggal di Indonesia negara makmur ya. Amin. Amin. Alhamdulillah. Orang SD nggak lulus aja kaya raya tajir melintir. Bapak coba lihat dong pengusaha-pengusaha. Apa SD-nya lulus? Ora. Ya betul. Dasarnya dari supir, sekarang jadi kaya raya. Saya SD cuma ya lulus. SD lulus. Memang SD memang tapi lulus. Ya, itu alhamdulillah. Aslinya kan Trenggalek saya. Ya. Cuma merantau di Surabaya mulai tahun 89. SMP lulus parah. Enggak sampai melangkah ke SMP, memang SD sudah orang Tapi tua. ison dua bojo. Memang Ada yang sarjana nggak kawin, berarti sarjana goblok. Ya betul. Soalnya orang tua waktu itu bisa makan. Ada loh sarjana nyari jodoh. Oh goblok. Sarjana nyari jodoh. Iya. Lah ini lulusan SD punya istri. Istri. Kok ibu mau sama lulusan SD? Apa, Bu? Sama lulusan SD. Wong gemblung kawin karo wong gemblung. Sama. Lek orang desa kan yang Memang dulu Ora kemarin kan banyak yang promosi. Sarjana nyari jodoh laki-laki. Perempuan sarjana nyari jodoh. Udah kerja nyari jodoh. Lah ini SD kok yo payu. Lah iki SD kok yo payu. Kepripun. Iki dunia apa ini? Udah gitu punya anak lagi meteng. Ada orang udah S1 nggak meteng-meteng. Ya parah. Malah disantet iyo. Iya, kasihan. Ini kok ya ra disantet. Kok ya meteng. anak tiga, Pak. Anaknya 3. Aduh. cucu 9. Wow. Iya, tiga semua soalnya. Wow. SD bisa punya cucu 9. Lulus SD nikahnya. Iya. Oh, lulus Dulu SD. Jadi kita dulu kan pakai tas presiden. Nah, dia bawa tas presiden tapi nikah sama dia. Zaman dulu Pak SD, saya tuh pakai tasnya tas presiden. Yang kotak gitu. Ya, zaman dulu itu sepatunya Warrior. Oh iya betul. Iya betul. Betul. Kalau enggak pakai sepatu buat warna-warni. Sepatu bata. Mewah tuh udah warna merah, kuning, hijau ya. Iya. Sepatu batanya ya. Iya, Pak Ji. Nanti tasnya presiden. Iya. Sambil nunggu masuk kelas tasnya didudukin. Iya betul banget Pak Ji. Presiden. Betul banget Pak Ji Tas itu. presiden, Pak. Pokoknya kalau kita dulu pakai tas presiden, Iya. keren dah SD. Iya. warnanya gini, Pak. Iya. Ya, Kalau saya abu-abu. Cepret gitu. tas presiden. Kalau saya dulu Kalau enggak pakai tas kain yang warnanya merah. saya dulu cuma disengkelet di pinggang gini bukunya. Oh, Iya. Digantongin. Iya disengkelet di satu buku. Iya. Diselipin di celana. Kok ya mau iki wong. Iki zaman dulu yang bawa buku satu, Bu, taruh di kantong. Itu cuma satu, namanya siapa? Preman. Karena yang lain pada pakai tas presiden semua. Tas presiden. Ntar sambil nunggu kelas bubar,
itu tasnya didudukin sama Betul, kita Pak Haji, ya banget, Pak. Pak Haji. Betul banget Pak Haji. Nanti sepatunya warrior, kalau nggak Kayak- sepatu bot yang warna-warni. Kayaknya yang duduk itu sampai sekarang masih terasa Pak Haji keras. Ini saya bawa hasil kerjaan saya, cuma kayak kebesaran. Mana hasil? Ini Besaran. kayaknya kebesaran. Tiap hari saya kan kerjanya gitu. Bikin apa? Ya baju-baju, celana, wis pokoknya. Oh iya. Nah, ya. Oh iya. Jahit sendiri. Lihat kan YouTube, jadi kelihatan besar, Pak. Oh iya. Ban Nista. Iya, Oh iya. Nah, Bapak jahit sendiri nih. iya. Nanti jualnya di mana? Orang jahit. Lah saya nggak nyetok jual, cuma orang jahitkan pribadi maksudnya. Oh, Kadang apa? di kayak Surabaya. Iya, kayak Surabayanya kota atau di kabupaten? Atau di Kota Madia? Kota Madia cuma pinggir. Oh ya, Ya. yuk Bapak promosi. Yuk sini promosi. Buat teman-teman yang tinggal di Surabaya yang mau jahit baju, celana, Jas. bisa cari saya Jas. Nah, coba. Nanti hubungi di HP nomor sini. Yuk. Oke, nama saya Nama saya Taylor Banista. tinggal Di Surabaya. desa apa? Desa Karangpilang, Kecamatan? Kecamatan Karangpilang, Kelurahan Kebraon. Kelurahan Kebraon, Kecamatan. Karangpilang, Oh iya, Kota Madia, Surabaya. Surabaya. Patokannya dekat apa tuh? Taylornya. Taylornya dekat ini apa asrama marinir Asrama Marinir Karangpilang. Karangpilang. Iya. Buat temen-temen yang tinggal di Surabaya dan Jawa Timur yang mau menjahit baju, celana, jas, Bapak bisa nyapa, coba promosi. Buat teman-teman semua yang ada di Surabaya yang mau menjahitkan pakaian, baju, jas bisa ke tempat saya. Bisa menghubungi nomor telepon 085 257 55 4445. Ulangi lagi dari awal. Taylor apa, alamatnya lengkap? Taylor Banista, Surabaya. Tempatnya di Jalan Kebraon 5 nomor 45D Karangpilang, Surabaya. Patokannya dekat. Patokannya dekat asrama marinir Karangpilang. Untuk yang mau Jahit. menjahitkan apa saja seragam, jas, bisa menghubungi saya di nomor telepon 085 257 55 4445. Oke. Terima kasih. Ongkosnya berapa kalau jahit celana? 100.000. 100.000. Kalau Iya. jahit baju berapa? Sama 100.000. 100.000. Kalau jas berapa? Jas 600.000 Jas 600.000 Iya. atas bawah. atas bawah. Baju sama celana, Iya, jas. Selain jas, baju sama celana, apalagi yang bisa jahit? Semua sejenis pakaian bisa. Seragam, Seragam. seragam pabrik. Iya, Oke, kebaya, bisa. kebaya. Bisa. Oh, kemben. Kemben. Ya bisa, cuma sekarang jarang yang bikin. Oh ya, ini kenapa nggak dijahit aja jadi kemben ya? Dijahit. Dijahit jadi kemben. Ibu kan nonton YouTube saya senyum-senyum. Oh, senyum. Iya. Oh, jadi yang jahit Bapak, Ibu nggak Iya. bisa jahit. Gak bisa, cuma bantu untuk masang kancing, setrika gitu. Oh, bisa. Sama jualan ini alat-alat jahit. Oh, jual alat jahit. Coba Mik, jual alat jahit apa? Coba Bapak jualan. Coba promosi. Di Taylor Banista juga menyediakan peralatan jahit seperti benang, kancing, jarum, ya komplit lah, semua ada. Warna semua benang ada semua. Ada semua. Oh iya. Iya. Harganya gimana? Ya relatif murah. Oke. Jadi kalau dibeli buat yang tukang jahit nggak ada peralatannya, bisa beli di tempat. Bisa. Oke. Memang pelanggannya sama-sama penjahit. Pelanggannya sama-sama penjahit. Iya. Yang berminat hubungi di HP nomor. Yang berminat bisa hubungi nomor HP 085 257 55 4445. Ulangi lagi pelan-pelan. HP-nya nomor pelan-pelan. HP-nya nomor 085 257 55 4445. Oke, sip. Terima Oh, kasih. yuk, boleh duduk.
Pak, saya kalau jadi pelanggan buat pesen baju ke Bapak bisa, Pak? Bisa. Ini kebetulan saya kan udah ada topi SD nih, Pak. Baju SD-nya belum ada, Pak. Versi kebalik bisa, Pak? Baju SD-nya dibalik gitu, Pak. Iya, bisa. Kalau kebesaran nggak tahu. Ya, enggak besar. Bisa. Pak Haji Marco pas loh. Iya. Kok tambah gemuk? Kecuali saya lihat malah besaran Pak Haji. Saya beratnya sekarang 90. Mungkin habis sakit aja, Pak? Iya, habis sakit. Turun Tadinya ya? sebelum sakit 115. Oh, makanya. Turun jadi 110, 105. Turun jadi 95. Sekarang 90. Kata dokter jangan gemuk-gemuk. Ya itu saya semenjak Haji Marco berapa sekarang? 102. Pertengahan Daging puasa kiros itu kilo. wis 140. Ini namanya Haji Marco. Iya. Beratnya 102. Ya kalau makan pisang nggak bisa satu, mesti 2. Kalau makan jeruk nggak boleh 2, dia mesti 1. Makanya kalau Makan telur harus 2, karena kalau 1 mandul. Ada. Pak, bisa gak biar Bapak cair minimal 10 miliar? Iya. Minimal 10 miliar minggu ini. Iya. Ini berlaku semua. Iya. Tapi Bapak lupain dulu koperasinya dulu, itu dilupain Iya. uangnya di koperasi. Kalau Bapak ingat-ingat, Iya. jadi kan jengkel di Ya, sini. memang selama saya melihat video Pak Haji itu memang saya lupakan. Iya. Maksudnya yang sebelumnya ada di pikiran itu berusaha saya bersihkan. Iya. Terus istri saya ya gitu, biasa mikir gitu. Iya. Saya nggak boleh mikir. Nggak boleh. Nah, terus memang yang selama ini saya nggak pernah saya lakukan, Ya. mesti jarang sekali itu yang sholat qobliyah ba'diyah. Badia Qobliyah. Itu awalnya memang kadang-kadang nggak tentu seminggu sekali, itu kadang-kadang nggak tentu. Tadi alhamdulillah mulai sebulan ini tak usahakan nggak bolong. Ya. Memang tak usahakan, soalnya memang sebetulnya mulai dulu itu saya setelah tua itu kepinginnya banyak di ibadah. Ya. Tapi yang di ibadah harus banyak itu kan harus ada pemasukan. Ya. Makanya saya kadang ikut usaha lain, di lain penjahit, maksudnya investasi gitu. Tak pikir buat Hari tua. tabungan. Saya biar punya tabungan bisa ibadah lebih fokus gitu, maksudnya tambah nyungsep. Tambah nyungsep. Yaitu koperasi bodong. Yang Bapak kerjain ya koperasi bodong. Makanya selama ini memang mulai kenal ilmu Pak Haji ini memang tak usahakan, saya lupakan. Saya terima takdirnya Allah, memang beginilah. Saya terima. Tapi tenang aja Pak, nanti diganti kok sama Allah. Iya, Ada kok. amin, amin, Coba ya. cerita. Anggur. Nih Pak pelajarin. Anggur nih, dengerin anggur. Jadi menjadi motivasi kita semua, ada kisah yang sangat masyhur, yang sangat terkenal kisahnya antara Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Jadi Imam Syafi'i itu muridnya Imam Maliki, tapi pendapatnya ada perbedaan pendapat biasa. Iya. Jadi menurut Imam Syafi'i, pandangan beliau untuk dapat rezeki, dapat uang itu harus kerja keras. Harus kerja keras. Iya. Kalau nggak kerja keras nggak akan dapat upah. Jadi kalau gak jahit ya orang liwet. Iya. Nah, itu. Boso Jawa Timur. Nih orang kerja, orang liwet. Liwet. Orang jahit, orang Liwet. Liwet, Nah, nggih. ya kalau di Boyolali ada desa Tumang bikin perhiasan dari tembaga itu. Iya. Itu motonya ora nutuk ora muluk. Nah, gitu. artinya Enggak, kan ditutuk-tutuk itu pasti. Kalau nutuk berarti tidak bisa makan. Soalnya nggak ada pemasukan. Ada masukan, itu Iya. ilmunya seperti itu. Iya. Nah, untuk membuktikan itu, Imam Syafi'i sebagai muridnya karena beda pendapat, saya akan buktikan. Pergi ke tempat orang yang panen anggur, bantu kerja panen.
manen, metik, ngumpulin, ngangkat, akhirnya selesai dapat upah. Iya. Pulang dengan bangganya ditunjukkan kepada gurunya. Alhamdulillah Syekh, ini tadi saya kerja. Ditunjukkan kerjanya di garis bawahi, artinya ditekan kata-kata ini tadi saya bekerja. Kalau bapak ini tadi saya jahit. Iya. Kalau nggak jahit gak duit. Iya. Nah gitu. Jadi kerja, akhirnya dapat anggur. Ini Syekh, anggurnya bukti saya tadi kerja. Kalau nggak kerja nggak dapat anggur. Ini anggurnya. Gurunya Imam Maliki, alhamdulillah Allah mengabulkan hajat saya tunai. Saya maunya makan anggur sekarang. Alhamdulillah, wasilah kamu bekerja, kamu bawa anggur ke sini, saya makan anggur. Imam Syafi'i bekerja dapat upah makan anggur. Imam Maliki gurunya berbuat, dekatkan diri kepada Allah, ngajarin muridnya, anggurnya datang. Iya. Menikmati anggur. Jadi bapak bisa jadi juga seperti itu. Jadi kalau jahitnya nanti bisa saja tinggal nikmati saja, sudah orderan banyak, karyawannya banyak, hasilnya juga bagus. Kadang penjahit itu kan nggak ikhlas ngelepas jahitan ke anak buah biasanya. Saya jahitkan biasa dijahit bapak. Kalau nggak yang jahit bapak, saya nggak mau kadang. Iya kan. Ya, Apalagi betul. ibu yang jahit. Yang ada nggak dijahit sama dia disetrika doang. Orang suruh jahit kok disetrika. Iya. Bu, jahit bu untuk disetrika. Iya. Jadi Orang jahit belum dipasang benang sama dia, pasang kancing. itu ilmu yang disampaikan Pak Haji, rezeki ngejar kita. Iya. Itu kita ya di sisi keyakinan kita itu harus hilang Pak, yang tadi nek aku orang jahit, orang duit Itu jangan itu diucap. harus tidak Iya. ada, Nggak boleh. Itu jargon nggak boleh pakai nggak itu. boleh. Iya. Jadi jahit ini ibadah. Allah pasti memberi rezeki saya yang lebih, entah dari mana saja. Ini contoh yang bisa terjadi kepada Bapak, bahwa dengan keyakinan itu Bapak jahit sehari harusnya hanya dapat jas 600.000. Iya. Tapi kalau Bapak ngamalkan ilmu yang Bapak dapat ini, yakin, penuh keyakinan, Bapak punya pelanggan penjahit jas baju, pengusaha. Dia butuh tanah 10 hektar. Sementara penjahit orang yang datang ke Bapak jahitkan jas satunya, Pak, kalau ada orang punya tanah 10 hektar, saya mau beli Pak. Ada enggak Pak? Mungkin terjadi. Iya. Mungkin Bapak tidak nyari ke sana kemari, ada satu orang cari tanah 10 hektar, yang satu orang mau jual tanah 10 hektar. Jadi peluang Bapak sangat sangat besar. Tapi kenapa Bapak terjadi yang seperti itu tadi? Ilmu Pak Haji Bapak offset. Sehingga jungkel tadi Bapak. Iya. Aku penake iki investasi utang, investasi iso duduk manis, duit teko 100 juta untuk 10 juta, enak banget iki. Nah itu berarti kan Bapak sudah ilmu Pak Haji kan offset, itu nggak boleh kita Iya. mendahului menjadi Tuhan kecil, kata Pak Haji. Nah itu yang bisa bikin. Nah ini yang tidak boleh. Berbuat pasti dapat. Kerjakan yang disampaikan Pak Haji tadi. Iya. Nah gitu. Tata hati yang longgar, legowo, kemudian taman hatinya ditanam,
bunga-bunga di sekitar rumah di taman, maka kupu-kupu datang. Maka kita tanam bunga-bunga di hati kita yang semerbak mewangi, pasti Allah mengatur rezeki datang menggantikan yang sudah terpuruk, yang sudah tenggelam tadi terangkat kembali. Begitu. Offset tuh Pak gini Pak, bolanya ditendang sama kiper, masih di atas. Kita masuk ke daerah lawan, hakim garis offset bos, bolanya masih di atas. Lo udah masuk ke daerah lawan, offset. Duit belum kepegang. Bapak udah ngeplot di otak. Nanti buat hari tua saya punya simpenan. Narok 100 juta, dapat 10%, 10 juta tiap bulan. Lumayan buat hari tua. Nggak boleh bos. Udah aja Bapak fokus kerja, berbuat. Baca Quran, sholat tobat. Nanti jalannya ada aja dari Allah. Amin. Begitu. Jadi itu lupakan dulu. Bapak tinggal paksain baca Quran. Bapak lupakan dulu yang koperasi itu. Bapak sholat tobat. Nanti diganti Pak. Tenang aja. Misal nggak sampai 12 juz. Bertahap. Bertahap. Ya. Pak, saya nih belum tahu nih Pak di RDAE kedepannya gimana. Barusan tadi tamu saya bilang, Pak Haji, saya mau akekah dong, bisa gak akekah di RDAE? Bisa. Alhamdulillah kita jadi ada kegiatan akekah. Jadi anak yatim sekarang biasanya makannya sotomi, sekarang makannya gulai kambing. Makannya sate kambing. Awalnya tau gak Pak, kita makan sate kambing aja. Saya juga nggak tahu nih teman-teman. Sate kambing, ya udah pesen. Sate kambing, ya udah pesen. Ini kita hampir tiap hari makan sate kambing. Nggak tahunya ada tamu RDAI dari Cirebon ya, kerjanya di lembaga akekah. Dia cerita, Pak Haji, kenapa nggak di sini bikin lembaga akekah aja RDAI? Jadi tamu-tamu RDAI kan saya lihat hajatnya lemot-lemot. Itu sebagian belum diakekahin. Coba diakekahin Pak Haji. Oh iya, boleh deh. Ya udah, ini kita kan alhamdulillah punya sawah sendiri tuh, nanam padi. Ya udah, jadi berasnya buat masak akekah. Jadi dia motong kambing 3,5 juta seekor. Udah buat makan bareng-bareng di atas, akekahan sama anak yatim. Oh ini jalannya. Nah ini tamu-tamu RDAI kan kita omongin. Besok anak yatim mau umroh bulan September. Saya ngikut Pak Haji, saya ngikut. Ini kita data siapa yang mau ikut umroh. Ini yang daftar udah 200 orang Pak. Wow. Daripada kita pakai travel lain, pakai travel sendiri aja. Orang gratis kok. Alhamdulillah. Nah jalannya ada aja. Bapak juga begitu ya kan? Jadi Bapak baca Quran aja, nanti jalannya ada aja bos. Gitu. Malah kemarin ada travel bilang, Pak Haji, kenapa nggak bikin haji furoda? Berapa haji furoda? Murah kok, cuma 400 juta. Oh iya, alhamdulillah Pak. Jadi bayar sekarang, berangkat sekarang. Nggak bayar sekarang 10 tahun lagi kesuwen kalau umurnya masih nyanda. Kalau enggak duitnya nggak ada. Tugasnya Pak Haji ngajarin cair 10 miliar kan, nanti kan furoda semua. Oh iya, alhamdulillah tak ajarin aja. Jadi kita ngajarin nih teman-teman yang mau berangkat haji tahun 2026 privat. Daripada bayar haji reguler berapa coba? 100 lah taruhlah, misalkan 100 juta. Tapi kan berangkatnya nanti lama, 20 tahun lagi. Kenapa nggak Pak Haji ajarin haji furoda? Kan ada ilmu RDAY. Oh iya, jadi privat. Iya, privat paling cuma 10 kali, paling minimal 3 kali udah berangkat furoda. Ya udah kita ngajarin deh. Nah, sekarang saya lagi ngajarin untuk yang berangkat haji furoda 2026. Nah, Bapak juga besok harus berangkat haji berdua gitu loh. Amin.
Kalau saya belum ada uangnya, ya Bapak berangkat sendiri, ini masukin koper. Bagasi. Nanti dibukanya di sana, di Mekah. Kasih tabung oksigen. Ya nggak bisa Pak Haji, tabung oksigen gede, ya ada tabung gas yang buat masak. Jadi maunya saya Pak, Iya. lupain itu yang koperasi. Iya. Anggap aja wes hilang. Udah biarin. Bapak praktekin ilmu RDI itu. Iya. Bisa? Bisa, bisa. Bisa, tenang. Nih Pak, kemarin nih, saya juga berapa malam yang lalu saya makan seblak. 3 hari. 3 malam yang lalu saya makan seblak. Saya lihat anak yatim makan seblak. Waduh Pak, lahapnya luar biasa. Seblak enak. Yuk beli seblak saya. Berapa sih kemarin? 15.000 apa 10.000? Hah? 15.000. Saya makan seblak 15.000 Pak. Iya. Makan saya seblak enak juga ya. Nah kemarin ada tamu Pak Haji. Saya dengar di YouTube katanya Pak Haji mau beliin seblak ya buat anak yatim. Iya. Butuh berapa duitnya Pak Haji? Alah coba-coba dulu 2 juta aja dulu. Dikasihlah 2 juta. Saya kasihlah supir saya beli bumbu seblak. Alhamdulillah ini dapat duit Pak buat bikin seblak. Mau tahu duitnya piro? 90 juta. Iya, itu ibu yang tadi. Oh, coba kalau kerja pirang sasi kerja 90 juta. Yang barusan tadi. Ya barusan. Pak Haji titip ya makanan favorit saya. Tuh. Besok tinggal saya kasih aja si Putri buat bikin seblak nih Put. Selama berapa bulan lu bikin seblak. Iya betul. Coba Pak kalau nyari duit segini kesuwen. Ini udah ada buat bikin seblak. Datang sendiri. Iya. Nanti makannya di atas. Tuh, gedebak-gedebuk. Itu kan lagi persiapan buat seblak anak yatim. Nah, mau saya kalau gurunya bisa, Bapak juga harus bisa. Amin. Dan pasti bisa. Bisa. Jadi kalau Bapak bisa, kalau gurunya bisa, Bapak harus bisa dan pasti bisa. Iya. Bisa gak? Iya, bisa, harus. bisa. Jangan Bapak bilang, dari mana ya? Oh, nggak ada dari mana. Ya, dari Allah mana? Saya Coba. ya, selama Coba lihat. sampai sekarang ya baru kali ini saya Baca, coba. Pirang juta. 90 juta. Ya betul? Ya. Iya. Iya, gue gawe seblak. Pirang sasi. Aduh, lumayan. Nyicip seblak. Anak-anak senengnya seblak. Iya. Memang anak-anak muda memang senang. Jadi maunya saya, Bapak jangan mikir loh. Iya. Gimana ya nanti uang saya bayar cicilannya, banknya gimana ya? Itu udah masuk mikir. Iya. Janganlah. Pasti ada. Hmm. Tapi baca Qurannya ditingkatin. Iya. Pak Haji, apa-apa sih Pak Haji maksa-maksa? Ya karena hajatnya maksa. Iya. Pak, kalau saya nggak maksa, paksa ya, nggak ada orang nganterin duit. Saudara bukan, teman bukan, tonggo bukan, kenal yora. Malah dia ngomong tadi gini, ini sedekahnya buat apa ya Pak Haji? Ngomong gitu. Lu bawa duit sedekahnya nggak tahu buat apa. Ada. Itu Duit. tadi mau ketemu Mbak Haji ya nunggunya lama. Hah? Nunggunya kan lama ya. Iya. Model mana sihkan uang. Iya. Sing nunggu sing ngasihkan. Iya. Jadi duit datang sendiri kan? Iya. Saya duduk manis tadi. Iya. Ayo Bu duduk. Apa Bu? Saya privat yang kedua nih Pak Haji, gitu ya? Iya betul. Saya privat yang kedua, saya bawa duit 90 juta. Buat apa ya Pak Haji? Buat apa? Ya udah buat seblak aja anak yatim. Kemarin kita coba seblak, alhamdulillah makannya lahap bener. Udah aja besok dimasakin seblak. Beliin yang enak-enak, baksonya yang Mona Lisa, yang super. Kalau sekarang mungkin baksonya bakso apaan sih? Dimakan nyokot. Nah dikasih ceker ya.
Wah, yang enak-enak. Nah, maksud saya, bisa gak Bapak jangan mikir. Iya, iya. Bisa. Harus cair 90. Ini kayak gini. Iya. Buat awal, lama-lama cair 10 miliar. Amin. Ada lagi? Sudah. Boleh. Ajarin. Cair 10 miliar. Di sela-sela jahit. Iya. Ini duit biar datang tanpa jahit. Jadi pakai uang bibit baji, dikasih untuk Bapak sama centong keramat, centong tua. Bapak panggil teman-temannya dia ini, ini disimpan. Nanti saya kasih ada catatannya, nanti bisa Bapak bisa juga lihat YouTube-nya Pak Sumarko, dimodifikasi Boso Surabayaan ya oleh, Trenggalekan ya oleh. Loh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embeh pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan. Dipanggil ganteng datang ya, ganteng datang ke rumah saya sini, undang ajak kawanmu sebanyak-banyaknya, undang ajak datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar. Saya butuh uang 10 miliar. Undang ya, ajak ya, datang ya ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Baca seperti ini diulang-ulang minimal 9 kali ucapan, kemudian diyakini pasti Allah datangkan. Lewatnya jangan tanya, jangan dipikir, yakin Allah datangkan lewat mana saja. Waktunya habis sholat boleh 5 kali, habis duhur, asar, maghrib, isya, subuh, tapi yang di rumah. Kalau ke masjid nggak usah dibawa, ke masjid Al-Falah. Iya, iya. Yang pertama ingat kan, cebokan alat kelamin buat masak ibu, minum, buat nyayur. Oh iya. Ya biar dia sembuh total. Iya. Lumayan buat sanggup hari tua Pak. Iya. Kalau bisa umurnya panjang. Amin. Sampai 100 tahun ya. Ya. Oke. Cair 10M. Amin. Cair 10M. Amin. Cair 10M. Amin. Cair 10M. Amin. Sip. Saya terima kasih banyak. Dikasih baju. Terkabul ya. Terima kasih. Iya dong, Bisa terkabul ya. berteman, Pak.